Nah, ngomongin dari segi cowoknya, berarti ini kan juga bakal ngefek ke arah Goaltender dong, yang pasti bakal jadi targetnya dari cowok itu sendiri. Makanya kita ngeliat dengan Bruno yang tetap di ban kan. Karena menurutku Bruno dan juga Glenn udah jawaban yang paling jelas untuk juara early game biasanya. Ya, atau ini bakal banyak Granger sih kali ya. Iya. Dan Grangernya juga, jadi mereka gak ada masalah nanti buat Goaltendernya masih bisa dimainkan Matrix, Moskov, Karik juga bisa jadi kita lihat buat hari ini. Tinggal di early games ini kayak dari game pertama kalau mau di copy lagi nih dengan berikutnya dia mereka harus siap kalau ditabrak balik itu seperti apa nanti plan B-nya apa, karena tadi kelihatan mereka udah gak ada lagi gitu loh, udah gak ada jalan keluar dari situasi yang gak ada purple buff. Final plan-nya udah invade, kalau misalkan dapat ya udah, kalau misalkan enggak ya cabut. Tapi kita cabutnya malah dapetin double kill kan untuk King Kong itu sendiri. So Terlalu dalam juga nggak sih tadi Choji? Untuk mereka kabur tuh kayak terlalu sulit karena jaraknya udah terlalu jauh. yang mereka amankan menurutku lebih ke momentumnya, karena dari segi kalkulasi damage menurutku Alpha di awal game 2 level aja tuh udah sakit banget Ya. untuk damage gitu loh. Ya, dan Blue Band bisa juga salah satu dari sebenarnya party ini lagi naik banget nih sekarang, dan ini adalah hero-nya Aran. Terutama di Aran. Iya, bener. Blue Spring. Gelunya lari cepet banget dan tampaknya dia lagi masih mau pas chow-nya. Apakah Suyo? nanti diamankan oleh FNOP ya? Suyo masih memang seperti di game yang pertama. Ya justru ini ban mungkin, tapi Suyo diambil lagi kemungkinan besar terutama dari tim Liquid ID. Karena tadi yang menjadi sebuah pertanyaan di kepala aku juga, kalaupun emang dari Suyonya Favian dapetin space untuk bisa ngasih damage, yang jadi body blockernya siapa? Karena lebih ke arah kiting tadi, tapi dengan damage yang bisa dibilang ya nggak DPS banget gitu, apalagi dengan mid lane yang one shot. Iya. Memang pilihannya mahalnya nanti ya, tadi Hilda-nya berhasil dikalahkan. Iya, Jadi mereka bisa kembali melepaskan Hilda dan Jusnya masih di ban dulu sekarang. Nah, kalau ngambil Suyo, Ya ini mirip sama kalau game pertama, kalau mereka ngamanin Suyo. Karena kan karena kan ngambilnya tadi Chow sama Eve kan. Betul. Tapi ini ada chance juga cowoknya muncul sebagai pick pertama sih kalau bisa aku ya. Karena lagi-lagi Deny. mereka di naik pick itu yang pertama, dan kedua mendapatkan lagi power pick untuk Widdy. Tapi kalau Soyo diambil, Granger kebuka. iya. Sekarang ada Granger. Granger kebuka nih. Jadi ini semakin mahal. Kok ambil Grangernya, Suyonya diambil. Betul. Ya, karena kita tahu Suyo kan ini mahal banget ya. Level 3 udah aktif, udah lebih sakit bahkan dibandingkan dengan Alpha yang harus nunggu level 4. Iya. Granger Chow. Karena Chow di game yang pertama juga mendikte banget ininya, bener-bener nge-cover Aran dimakan terus-terusan. Apakah mungkin mereka ingin mereplikasi? Ya, atau buka aja Yves-nya dulu kan. Karena Yves juga hero nyaman Yes ya. Betul. Jadi masih bisa dipakai sama Yasuo di area mid lane. Oke, Granger dan Chow. Granger dan Chow. Granger dan Chow ini tipikal yang teamfight bisa panjang banget. Apalagi satu hal yang menurutku paling berbahaya dari Kelra adalah bukan dari positioning dia aja, tapi bagaimana pemaksimalannya dia menggunakan Rhapsody dan juga Rondo gitu loh, yang selalu bisa ke cancel digabung lagi dengan Death Sonata, nggak habis-habis tuh. Ya kayak 2 peluru ganti Iya. Sonata terus tembak 2 kali lagi. Itu yang ganti bikin lagi. sebel itu sebenarnya. Especially kalau stack ada banyak ya. Iya, Ampun. paling males sih. Energinya gak habis-habis. Nah, ya, dan sekarang ini untuk pick-nya nih ya. Tadi Alpha ya tadi sini ya. Ya tadi apa? Ya, mungkin ada perubahan kalau mau diubah misalnya nih. Fnatic lawan PH. Joy, mau Fasca dulu kah? Kalau nggak, Valentina juga mungkin aja. Possible aja kalau memang mereka ingin pakai. Ya, banyak sih opsi-opsinya. Kayak memang sangat-sangat terbuka buat yang sekarang. Tapi kalau memang mau main misalnya seperti Alpha ini, mereka harus waspada karena berhadapan dengan ya makanya menurutku di sini untuk ambil ke arah jungle mungkin bisa dikip dulu, mengambil ke arah high ground mid lane dulu kan. Farsha menurutku oke tuh di sini. Karena dan wow, kita enggak Fredrin justru yang diambil langsung ya, bukan Alpha. Redrin, alright. Utility juggler yang dipakai memang. Dan ya, bicara soal Granger yang sebenarnya secara fungsionalitas ini agak beda dengan Bruno ya. Kalau Bruno enak banget di depannya Fredrin, pasti bisa ngedelivernya cepat buat dapetin stack gitu. Tapi dengan mainin Granger nih, berarti untuk setupnya lebih ke badan aja, dan ketinggalan 2-3 level mungkin untuk King Kong juga ada masalah sekarang. Ya. Nah, ngelihatnya apakah teman dari FNOP mestinya ngelimitasi gold lane sih. Mereka first pick jadi mungkin bisa hard ban lagi muncul-muncul gitu untuk FNOP. Ya, harus band dulu. Dan ya, aku ngeliat kalau memang mereka udah Fredrin ya, biasanya mainnya itu bukan di seputar dari Granger-nya, tapi dari si Super Friction ya. Marsha-nya kalau mau diambil, atau bahkan Odette. Lebih playmaking mid laner berarti ya. Yang Odette kayak RRQ tadi. yang punya damage yang besar ya di tengahnya. Oke, tapi lagi-lagi ya dengan Brusco yang kembali menggunakan Chow, antisipasi apa yang dipersiapkan untuk Widdy pastinya? Karena jujur di game pertama tadi Brusco memegang kendali penuh dari map awareness-nya FNOP, dan sekarang ada banning terakhir karena Moskov juga. Karena di sini menurutku Fernok untuk di area experience masih bisa mobilitik banget sih, karena kan dari tengah untuk damage kan. Untuk Freddy sebenarnya damage-nya besar, tapi ya kalau pengen lebih efisien lagi XP yang bisa tebal tapi bisa damage juga ya langsung aja di track. Dan bahkan bisa di flash Panco iya, sudah betul. terkasih nanti.
Itu sering kita lihat. Gatot Kaca juga. Gatot Kaca masih ada juga. Karena dia bisa dive ke belakang juga, Unbreakable juga bakal ada efek taunting ke arah lawan. Bargain sebenarnya gini, kalau sampai ada Gatot Kaca di FNOP dan ternyata one-one kan terlepas, bisa aja itu bakal menjadi angin segar buat Aaron Shiki jika memang ingin menggunakan one-one. Jadi aku ngeliatnya pengen ngerespon Radit sih, kayaknya Nathan bisa keluar loh untuk dari CCTL ID tuh di ban. Jadi ID kalau ini sama ya seperti di game yang pertama masih di ban, cuma Nathan bisa banget karena high ground juga, bisa pakai Purify. Menurut aku di sini udah terpaksa sih. Iron Shiki udah harus pakai hero pakai Purify. Iya, dan seenggaknya nyaman gitu, nggak ada Joy yang bisa mengejar. Ya. Seperti di game sebelumnya kita lihat juga gitu ya, Joy bisa untuk mengejar Nathan setelah dia mengeluarkan entropinya. Tapi kali ini pilihan apa yang tepat untuk Super Prince? Karena jujur, di game sebelumnya dengan Eve, dia bisa untuk memegang kendali permainan. Parsha. Pasha ya, aku juga pikirnya Pasha. Ya, dan itu dia Parsha Parsha. yang langsung diambil oleh Karena marksman siapapun kena Parsha, ke outrage pasti. Oh, one-one juga kan lompat sekali ke depan, mundur 3 kali ke belakang. Begitupun gua dengan Nathan ya pasti ya. Jadi duo marksman yang mungkin tadi kita sebutkan untuk bisa dibawakan oleh Liquid ID juga udah kedinai nih dengan pick Parsha. Nah, apalagi sekarang dari tim Liquid ID gak ada hero yang bisa dive in ke Farsia yang pada saat dia menggunakan Feather Airstrike. Sebenarnya masih ada possibilities untuk Guinevere. Oke. Yang di pick kemarin untuk counter Farsia-nya. Bargain, Guinevere di tangan Widi dan juga nanti siapa untuk Guinevere sekali. kalau pengen mainin ke setup tipe menurutku Grito juga masih bagus banget dengan adanya Rainbow Revolution juga gitu loh, dan masih bisa coba sedikit kecap lawan Parsha. Cuman yang bakal kena adalah untuk Widi dan jadi weak lane lawan Grito. Ya, Khalid bisa. Iya bisa sih, bisa mengantisipasi Parsha dari Super Prince juga ya. Tapi anyway, ini dia untuk pick keempat dan kelima dari Liquid ID yang mereka tugaskan ternyata adalah Chip dan juga Cloud. Chip dan Cloud. Oke sih dia tunggu keputusan om ya. Karena menurutku Cloud di sini memang dia butuh scaling kan. Cuman yang masalah early game sekarang sih buat tim Liquid ID. Kayak mereka butuh bakat item. Betul. Dan mereka nanti bisa jadi tim. Betul. Dan kalau memang chipnya ini works untuk gameplaynya, mungkin itu bakal ngebuat space buat Aaron Shiki supaya dia bisa scaling dan wow. Apa ini? Uranus. Hero kesayangan Eterna kemarin pas lagi interview ya. Baru muncul sekarang. Langsung dimunculkan. Oke, dan inilah dia untuk 10 dari Hero di game kedua kita. Dengan 1 poin yang telah dikantongi oleh Fnatic Onyx Philippines, mampukah tim Indonesia kita yang tersisa, Liquid ID, membalaskan keadaan atau mereka akan kehilangan poin kembali sehingga match point dipegang oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan kita akan segera menyaksikan The Line of Down, so Caster, it's your time. Yes, it's Liquid. Ya. Zonik tadi. Linya sebelah itu. Oke, kita ya akan langsung dukung. Let's go Liquid, bisa setidaknya menyamakan keadaan terlebih dahulu. Yuk, lah bisa lah mudahan ya. Let's go Liquid. Lah. Let's go ya. Walaupun sekarang kemunculan 2 hero badan, Fredrin, Uranus. Ini PR dari Cloud ini banyak banget. Dia harus bisa terbelakang ke Parsha-nya, dia harus bisa juga melucuti bagaimana Fredrin dan juga Uranus. Apakah mampu tim Liquid ID menyamakan kedudukan terlebih dahulu, karena ini dia adanya Kurt dengan Revitalize bahkan. Yap, dan yang kita harapkan juga nih bagaimana rotasi awal antara Chip dan juga Hilda nih ya. Apakah emang bisa memberikan tekanan yang emang benar-benar pasti, karena impact-nya sudah sangat terlihat. Kalau memang Fnatic Onyx Philippines punya early game, bisa jadi kita nggak punya late game. Kayak tadi ya. Kayak game tadi, mau nggak mau kayak gitu kan. Karena waktu kita lihat juga ya perjalanannya tim Liquid ID lawan RRQ Hoshi di match sebelumnya, siapa yang pegang early itu kemungkinan besar atau chance untuk bisa endgame-nya lebih besar kan. Jadi comeback-nya agak susah. Nah, sekarang mungkin jauh lebih stabil, jauh lebih pelan lagi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Liquid ya. Tidak seperti di awal tadi, mungkin mereka sudah tahu peta kekuatannya seperti apa nih kalau emang mereka ngegas banget di awal. Apalagi kan tadi Alpha ya. Ya. Ini kalau ngeganggu Fredrin pagi-pagi sih PR juga ya kan kayaknya. Lebih baik kayaknya bermain sabar dulu untuk bisa memegang temponya, karena tim Liquid ID mereka sebenarnya punya chance untuk main agresif, tapi ini lumayan ketutup karena ngelihat dari Aran dengan Hilda itu benar-benar dipegangin habis dengan Uranus. Dan Kurt benar-benar mempertahankan pasifnya, menambahkan regen-nya terus-terusan, tapi Widi kali ini yang menjadi korbannya. Oke. Dan ini juga kita udah beberapa kali ngelihat bagaimana combo antara Parsha dan Brazier ya. Oke, Fabian hadir mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya, tapi Revitalize masih bisa membuat pergerakan dari Kurt. Pergerakan dari Uranus terlalu kuat, terlalu keras. Malah ada satu efek balikan yang memang langsung dikeluarkan begitu saja. Kurt
benar-benar kuat sekali. Ya itu dia dengan revitalize-nya juga dan Turtle sudah muncul. Tapi nggak berhenti. Ya, masih berlanjut sampai terakhirnya dan Kirk. Lagi dan lagi SP-nya bertambah, Aran belum level 4 dan Fabian harus mundur. Begitu banyak waktu yang terbuang di area XP barusan. Tapi Widhi hadir untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Dan sekarang kick-off-nya ada impact baik yang udah berhasil didapatkan oleh tim Liquid ID. Mereka masih ingin lebih, memiliki ke arah mana? Sementara kerja, tapi Bruce yang menjadi korban tanpa ada Super Fridge-nya. Terkurung sendirian, masih diajar kembali. Ada satu void crystal dikeluarkan dari Impact Flow memang sudah masuk bola. Tapi sekarang kerja masih mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan dia berhasil untuk memang mempertahankan dirinya. Dan ini dia titik balik dari tim Liquid ID. Mereka berhasil untuk dapetin point kill. Mereka dapetin Turtle yang pertama dan bahkan RNCG-nya akhirnya dibikin free banget di bottom lane. Dapetin sedikit juga platingannya. Dan itu dia, bener-bener baku hantam. Yep. Tim fight jangka panjang yang selalu bisa dibawakan juga dan akhirnya diladeni dengan cukup baik oleh tim Liquid ID. Dan ini dia baku hantam namun sudah menggunakan ritme dari tim Liquid. Nah, Mereka sudah menggunakan irama tidak yang asal-asalan, tidak yang terlalu berasa gerusuk, tidak yang memperhatikan apapun itu. Karena sekarang mereka sudah mendapatkan keuntungan. yap, baku hantam tapi perlu kalkulasi ya. Yap. Nah itu dia yang sangat-sangat penting. Dan sekarang udah mulai kita lihat juga dari tim Liquid ID sehingga mereka unggul di 800 goldnya, lumayan lah. Waduh, itu dia. Ada satu lagi pergerakan tadi lewat. Dan Rise Strike yang memang sudah dikeluarkan, tapi BMI membuat Cloud akan jauh lebih cepat lagi untuk bisa mengumpulkan farmingannya. Yap, masih bisa mundur perlahan juga dan ya ini sebenarnya PR buat Super Friends sih kalau misalkan ketabrak sama Flotte juga. Tuh, ada migrasi pemain tadi sepertinya 4 merah dari bagian bawah. Dan sekarang Blade juga langsung dikeluarkan tapi damage yang dimiliki oleh Harushiki masih belum terlalu cukup. Bahkan tuh sekarang dengan portal yang memang sudah dibuka mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Widya pun sudah hilang tapi Revitalize sudah terlihat di dalam area tersebut. Dan untuk sekarang Aran yang mau menjadi korban kan tidak, Aran yang pun masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu lama tapi ternyata Aran yang pun masih berhasil untuk bisa kabur dari tersebut. Dan kerja pun menjadi korban 1-1 sejauh ini. Oke, pertukaran telah terjadi dan ternyata dengan satu pergerakan yang dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines ini bisa ditanggulangi loh. Itu loh, tim fight dadakan yang bisa dibawakan terus-terusan sama tim Liquid ID menjadi sebuah kekuatan untuk mereka. Dan Turtle yang kedua harusnya ini akan menjadi zona peperangan lagi karena Fnatic Onyx Philippines dan biasanya kalau Fredrin udah gak dapetin Turtle pertama itu udah ada yang gak baik-baik aja pak. Oke. Sementara sekarang mereka masih akan mencoba lagi strategi yang jauh lebih baik dan Brusco menendang. Way of Dragon dikeluarkan. Fenris Rek pun terlihat. Kembali Widhi menjadi korban. Turtle sudah muncul. Ya, dan unggul jumlah ya kali ini dari Fnatic Onyx Philippines. Mereka bakal menguasai area dari Turtle-nya dan zoning out dari Kirk membuat dari Aran pun harus mundur perlahan dan Brusco. Oke, kita lihat kuantiti yang dimiliki oleh Fnatic Onyx Philippines jauh lebih unggul. Tapi Kirk-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kirk masih bisa ngerjain SP yang dimiliki. Fabian gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Tapi malah sekarang ada serangan balas yang dilakukan dan Fabian menjadi korban. YSKL mau tidak mau harus bisa menyelamatkan diri. Dan portal memang sudah dibuka. Blue juga terlihat ada King Kong benar-benar mendapatkan kejarannya. Namun sekarang Wave Dragon dikeluarkan kembali. Bisakah dia bertahan tapi Harushiki malah berhasil didapatkan pula. Tertinggal sendirian Widhi di area belakang. Bisakah Widhi mempertahankan diri tapi terlalu sulit karena Widhi benar-benar dikeroyok. Dan sebenarnya tadi udah komit banget karena King Kong. Emang King Kong tumbang tapi balasan dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines begitu kejam. Sehingga secara total 4 pemain dari tim Liquid ID berhasil untuk dihilangkan. Sebenarnya tadi kayak kalau main kayak portal-portalan kayak gitu ya bisa jadi bagus banget. Yap. Jadi kayak tadi dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx Philippines. Oke. Gue pikir tadi portalnya mereka kan bisa kemana ya untuk bisa kabur atau semacam. Tapi ternyata mereka emang melakukan fight back dan memanfaatkan itu semua. Coba lihat, tertarik di area mid. Selesai. Iya ditukar ya karena bawahnya tadi kan sempat dihancurin juga. Betul. Tapi penukarannya ke arah tengah. Ini menjadi penukaran yang tidak adil dan bahkan keunggulan yang tadi sempat dipegang sama tim Liquid ID sudah mulai direnggut oleh Fnatic Onyx Philippines. Yap. Ini menuju ke angka 2000 gold loh perbedaannya. Berarti ini banyak banget tadi keuntungan yang bisa diambil sama mereka dengan dapetin Turtle, dengan dapetin tadi 4 point deal-nya juga. Dan Aaron Chica sekarang udah punya modal satu buah golden staff. Tapi harusnya ini masih terlalu dini untuk selalu join the fight sih. Yap. Tinggal tunggu aja gimana dia bisa dapetin space farming untuk dapetin item yang mumpuni untuk bisa ngelumat nih antara King Kong dan juga Kirk di lini paling depan karena dia doang yang bisa bener-bener secara cepet ya
mencicil keberadaan dari Kirk dan juga King Kong. Dan Yeskiel benar-benar harus menunggu karena Wishing Lantern-nya terlebih dahulu. Karena dari tadi juga terlihat ya, ada 2 kali untuk Iron Shiki emang bergabung ke dalam tim fight, itu udah ada satu pertahanan yang sangat besar yang emang dia lakukan di situ loh. Ya, karena enaknya sebenarnya ya karena ada shortcut ini yang sekarang udah dibuka. Ya, dan sekarang ada portal yang memang terlihat, tapi mereka berhasil mendapatkan ke arah Kelra. Dan itu dia, satu buah poin kill yang begitu mahal terhadap Kelra. Namun Onyx Philippines mereka nggak bakal tinggal diam, mereka bakal tukar nyawa Kelra dengan objektif yang lainnya. Oke, mereka kalah dari quantity, tapi seperti mereka ingin menunjukkan kalau quality over quantity kan, tapi ternyata tidak. Mereka pun benar-benar gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut, dan sekarang pertempuran terus berlanjut. Coba ada Kirk yang memang tertinggal sendiri di bagian belakang, dikeroyok habis-habisan, dan Kirknya pun hilang seketika. Yes, itu dia. Satu buah kesempatan yang bisa dimanfaatkan kembali oleh tim Liquid ID untuk merenggut kembali apa yang sudah mereka miliki di awal game tadi. Dengan begitu baiknya, komit lagi dan lagi, dan Levi dadakan yang ternyata memang selalu belum bisa dipersiapkan oleh para tim Liquid. Ya tadi ke arah bawah, Kelra bagus banget loh, dapetin instan banget hilangnya. Ada hal baik teman-teman yang sudah terlihat dari setup yang mereka bangun barusan. Mudah-mudahan ini pun bisa berlanjut. Bagian tengah, wave ini udah mulai bisa di-clear secara cepat sih harusnya ya, dengan gold yang sekarang udah mulai dikendalikan oleh tim Liquid ID. Widhi ini benar-benar menjadi penentu tim fight yang akan dilakukan. Decision itu yang akan sangat menjadi penting nantinya di arah mid to late game juga. Sementara dengan sambil menunggu Iron Shiki dapetin item yang mumpuni, pop damage yang terus-terusan dilakukan lagi Yeskiel nih, ngebuat siapapun yang ada di depan. Walaupun memang dia punya durability tinggi, tapi kalau dipuk terus-terusan juga ya XP-nya bakal gerus. Dan Trinity dari marksman-nya nih, attack speed yang sudah selesai di menit ke-8 bagi Iron Shiki. Nah ini udah punya modal. dan di game ini juga mereka seperti udah bisa menahan sedikit ya pergerakan dari Brusco. Tidak seperti di game pertama tadi, benar-benar bebas pergerakannya. Tapi sudah ada satu yang terakhir, dan ini dia Brusco. Ada satu Way of Dragon memang sudah dikeluarkan. Brusco sudah tertinggal sendiri bagian belakang, dan Blazing Dwarf langsung dibuang begitu saja. Ada serangan balasan udah dilakukan pula oleh pemain dari tim Liquid ID. Dua pemain berhasil dihancurkan, tertinggal sendiri bagian lagi. Kongnya apakah bisa bertahan karena pemain-pemain dari Liquid mereka seperti menahan. Mereka ingin satu hal yang lain lagi. Turtle sudah terlihat. Dan itu dia satu hype yang benar-benar dijaga oleh tim Liquid ID. Begitu manisnya, mereka nggak overextend, mereka nggak overhype, mereka tahu objektif selanjutnya yang harus diambil. Sehingga kali ini penantikan Liquid sudah mulai terbawa oleh tim Liquid ID. Oke, lagi dan lagi hal baik sudah dapatkan. Terjadi zona atau masuk dalam tubuh dari Yeskiel. Yeskiel mencoba untuk bisa mempertahankan lagi dari defense yang mereka miliki. Dan Isaac, Wings masih berputar. Super Prince akan landing di area mid depan. Ya mundur dulu ya, dia nggak bisa terlalu memaksa untuk bisa memberikan hook damage juga. Dan tim Liquid ID benar-benar bisa menunjukkan bagaimana mereka reset. Karena game pertama tadi tamparannya luar biasa loh. Buset itu tampar gambaran diapa-apain semuanya di situ dah. Ditibannya nggak bolanya apa yang selalu. Tapi ya ini sebuah mentalitas yang berbicara, walaupun mereka adalah player muda. Mereka player-player yang mungkin ini baru mengecap juga panggung internasional, DM Series. Riset yang mereka lakukan begitu luar biasa loh, Pak. Keren banget, mereka bisa bangkit dan ya mereka nggak kebawa hype juga walaupun dalam keadaan lagi unggul. Ya, tapi setidaknya untuk Sang juga, Paul sudah memiliki 3 item yang memang wajib dia punya ya. DAS, Parashat, lalu ada Golden Staff juga. Ini akan mendongkrak lagi damage yang mereka miliki di bagian bawah Inataran ditumbangkan. Yap, udah mulai dicicil lagi dan tidak akan dibiarkan ya Iron Shiki-nya sendirian, tapi Lord masih coba untuk ditahan oleh penonton dari Filipina. Sementara yang lainnya nih, lane tengah, lane bawahnya yang tidak ada penjagaan udah mulai dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk bisa dihancurkan. Dan bagaimana Brusco? Belum pernah bisa masuk ke dalam defense yang sudah dibangun oleh Liquid. Federal Strike terlihat, Aran melihat dari kejauhan. Apakah mereka akan masuk untuk bisa menghajar dan juga membuat habis, tapi Yeskiel, poin kristal sudah terlihat pula. Si Super Prince mundur kembali. Dan itu juga item yang penting untuk Yeskiel, Wishing Lantern. Efek Butterfly juga yang ngebuat tadi adanya damage tambahan yang bisa membuat dari Fnatic Onyx Philippines tercicil. Dan Iron Shiki bikin Maleficent penetration karena ada tambah 20% juga dari attack speed-nya. Maleficent menjadi pilihan untuk menang. Cuman dengan begitu banyak tekanan, begitu banyak keuntungan yang udah dimiliki oleh tim Liquid ID sendiri ya, Elra tetap bisa menstabilkan leveling dan miliki. Tidak aja dia stabil dulu nih, dia sama Iron nih dia pepet terus levelnya. Karena tadi hanya tumbang satu kali aja ya di saat
adanya ganking dari shortcut di bawah, tapi habis itu Kiaranya masih aman. Oke. Masih punya positioning yang baik, belum ada juga targeting yang langsung menuju ke arah dia lagi. Karena kalau udah mainnya 5 versus 5, Kiara kan bakal susah banget di paling belakang. Karena di tim tadi mereka akan bermain secara core to base. Oke. Sekarang mereka perlukan tempo habis-habisan. Mereka akan coba mainkan lagi bagaimana pola pikir nanti dari pasukan Big Edge. Ya apa sebenarnya yang mau diinginkan oleh tim Liquid ini? Ya, Metode seperti apa gitu? yes. Super Friends juga ini walaupun memang belum tumbang sama sekali ya. Tapi kayak belum terlihat adanya combo yang mematikan antara Buta dan Super Friends juga dimanfaatkan oleh tim Liquid ID agar tidak termakan dengan pick off powernya juga. Dan tunggu ke arah Lord yang berikutnya, di mana Lord yang sudah ter-enhance akan menjadi zona perangan harusnya. Ketahuan ada Brusco di situ. Gocekan! Gocekannya boleh. Udah lama ya ngeliat Aaron Sigi pakai cloud ya sebenarnya. Oke, dan Fabian versus King Kong. Lord Dance. Yap, full level sih, tapi masalahnya Fabian nggak bisa pegang ini Lord kayak King Kong. Ini harus benar-benar nungguin dulu siapapun yang bisa bantuin setup. Dan mereka bakal cari informasi. Oke, yang penting mereka tidak overcommit. Karena secara pertempurannya kembali tercipta. Penetrasi pun sudah terlihat. Tapi ternyata untuk sekarang damage pun masih bisa ditahan Blizzard berbeda dan Santana berhasil menjadi korban. Sejauh ini Brusco belum langsung menghilang tapi akan lenyap juga. Yap, dan Lord bakal coba bisa pelan-pelan dan King Kong bakal coba untuk kembali memberikan tubuhnya. Waduh, ternyata aja masih berhasil menyelamatkan diri. Bisa ke Fabian mendekat. Ada sejauh tapi King Kong berhasil langsung dilewatkan keuntungan untuk tim Liquid. Dan let's go Liquid yang sudah mulai berkuat dari IOI. Ini benar-benar membuat pusingan moral dan juga semangat pastinya untuk mereka. Sebuah keputusan di mana mungkin memang kena pop, tapi dia bisa tetap maju. Dan King Kong yang ditarget lah yang akhirnya membuat dan Lord pun bisa jatuh ke tangan tim Liquid ID karena secara itemization ini dia udah full untuk Aaron Shikinya. Tinggal ganti aja nanti shoes-nya karena Windtalker juga udah lumayan menambahkan movement speed-nya juga. Wishing Lantern dan Glowing Wall yang combo mematikan yang membuat dari King Kong dan Berg bisa dipok terus-terusan juga di tangan Yesiel. Kita lihat nanti sepatunya akan ditukar apa? WN atau Winter? Kita belum tahu nih mau ke arah mana. Mudah-mudahan ada satu setup yang begitu baik untuk bisa menghancurkan langsung area defense yang dimiliki oleh para tim Onyx. Namun di SL kehilangan cukup banyak HP, Revitalize dibuka. Tapi kemungkinan kayaknya kalau slot untuk keadaan kayak gini biasanya Winter ya. Winter ya? Jadi ulti Winter gitu aja. Ulti Winter biar gak kena cancel juga, biar bisa langsung masuk ke super friends-nya juga. Dan Lord akan dibiarkan dulu di arah bottom lane. Lane atas, lane tengah yang bakal coba untuk didorong oleh tim Liquid ID. Ini menantikan Liquid ID secara dan juga kejar. Cuma tadi kita lihat ya bagaimana dengan Pasha yang memang sudah membuka DPDS-nya, tapi semua orang bukan yang menjauh malah mendekat. Itu yang membuat dari DPDS-nya tidak terlalu optimal juga. Beberapa kali sudah terlihat ada Immortal di dalam tubuh Brusco, ada bagaimana wave-nya akan dihilangkan tadi di bawah. Best Alert sudah tumbang. Ya, karena Federal Strike itu beda sama Real Manipulation ya. Secara damage yang satu burst, yang satu DPS. Dan juga areanya tuh bisa dipegang sama Yves. Karena ya semuanya nempel. Kalau overshot tetesannya bisa di arah-arahnya, itu kan bisa digocek dengan cepat. Dan kalau tercolek ya wes. Cancellation kayak tadi, pas Brusco-nya mau tendang ke Yaskia, Yaskia langsung buka Real Manipulation. Karena dia immune. Gak bisa diapa-apain. Nggak bisa di-cancel dengan sisi power, hanya dengan suppress saja. Cancellation terhadap Real Manipulation. Jadi yang tadi langsung dibuka, akhirnya ngegagalin inisiasi setup dari Brusco-nya. Dan ini ngebungkam sedikit ya agresivitas dari fanatik Onyx Philippines. Oke. Mereka juga cukup terhambat dari para Titanic. Tapi King Kong masih menjadi satu badan utama dan belum banyak yang bisa dilakukan oleh Uranus ya. Kita lihat. Harusnya akan ada jauh kanan dibangun oleh tim Liquid 7.300 loh perbedaan. Walaupun unggul ya dari 7.300, tapi fanatik Onyx Philippines mereka masih bisa menjaga setidaknya nih dua base turret yang dimiliki juga. Dan Lord bentar lagi bakal muncul dalam 15 detik ke depan. Ini cukup berbahaya kalau misalkan nantinya tim Liquid ID mereka nggak bisa nge-pick off kayak satu kayak tadi, kayak King Kong-nya. Karena secara damage kayak Appressor Red itu kan juga lumayan tuh namanya damage lagi untuk sambil retri kan.
masing-masing udah punya satu shot skill tambahan sebenarnya. Iya, ya. Pendapat Ball temper juga ya. Iya, Soul Saver punya, Soul Saver bisa dimanfaatkan oleh Fabian. Tapi BMI sekarang sudah terlihat. Akankah ada pertempuran yang terjadi? Atau di tempat berbeda, Widdy berhasil menarik dari pergerakan dari Kirk. Tapi King Kong mencoba untuk bisa maju dari terdepan. Ada satu pedas yang dikeluarkan dan sekarang Wen sudah diaktifkan pula. Bahkan Lazy Duet sudah terlihat berhasil mengusir ke arah beberapa frame. Tapi Bruce Wayne harus mundur. Dan Super Prince saja bisa melihat dari kejauhan. Mereka bisa harusnya mendapatkan Karolot ini. Karena Kirk sudah tidak bisa masuk dalam area pertahanan yang dibangun oleh Liquid. Tapi kayaknya nggak ada di area di sini. Oke, dan Lot yang didapatkan. Ada Bruce Wayne yang ada di portalnya, waktunya untuk bisa gajang. Dan salah-salah sudah Bruce Wayne dengan Kirk. Dua player ditumbangkan secara cepat, bahkan secara gila. Berusaha untuk bisa kabur. Yap, walaupun memang lawannya berhasil kabur, tapi keuntungan besar untuk tim Liquid lagi. Mereka secure 2 poin kill, mereka ambil juga lore-nya. Ini akan menjadi sebuah daya dobrak tambahan lagi untuk bisa menembus defensif dari menggunakan dari Philippines. Walaupun dalam 20 detik, Hurt-nya bakal hadir, Brusco juga bakal spawn kembali. Tapi harusnya Super Wave Minion yang akan bisa dimanfaatkan, setidaknya bisa menghancurkan Bigret dulu di depan. Oke, adaptasi yang begitu indah diperlihatkan oleh tim Liquid ID. Ada satu portal yang sudah dibuka. Bahkan